Oke, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Oke, selamat pagi semua. Oke, selamat pagi semua ya. Ya, saya akan cek dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Saya cek dulu kehadiran ya, kehadiran kamu di stimulus ya. Stimulus presensi mata pelajaran. Ya. Oke. Ini sudah saya refresh. Terlihat di layar ya kehadirannya. Aditya masuk jam 11.17. Kita semua 20 berapa? 10 S3 itu ada berapa orang semua? 10 S3 semua ada 30 ya. Ini terakhir 30 ya. Yohana. Jadi yang belum masuk ini Marvel. Marvel sudah masuk nggak di Google Meet? Marvel dan Maxi. Sudah, Pak. Ini kok belum isi? Kok masih? Oh ini, kok masih belum ini? Kamu belum isi daftar hadir stimulus. Ayo silakan. Saya refresh lagi. Ya, Marvel belum. Silakan Marvel isi daftar hadir dulu. Mana Marvel? Halo? Marvel mana yang mana? Mana Marvel? Iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, itu jangan lupa Marvel. Coba mana? Angkat tangan Marvel. Mana? Mana Marvelnya? Halo, Marvel mana? Kok nggak respon? Halo, Pak. Halo, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, sekarang yang kedua coba saya cek yang di model ya. Jadi yang di ini Marvel ini belum, kok masih, coba saya refresh lagi ya. Sudah, Pak. Ah ini, oke sudah saya refresh. Oke. Jadi semua sudah masuk ya. 10 IPS 3 ya, sudah masuk semua 30 murid ya. Iya, oke saya coba yang di mana? Di model ya. Oke. Yang di model semua sudah ngisi daftar ada ya. 10 IPS 3 ya. 10 IPS 3. Ini Google Meet. Coba saya ulang lagi. 10 IPS 3. Oke, daftar hadir ini jangan lupa diklik ini, daftar hadir ya. 10 IPS 3. Tanggal 14. Ini ya. Saya refresh dulu. Oke, silakan lihat kehadiran kamu, lihat namanya. Nah, semua
Ini yang merah ini siapa ini? Belum ngisi. Gracia. Gracia belum isi daftar hadir. Ya. Gracia. Loh ini juga Nathaniel. Nathaniel. Lalu ya yang masih ada terlambat ya. Oke. Kemudian yang merah ini Hari Janto ya. Saya coba halaman kedua. Ya, halaman keduanya sudah. Jadi 29 orang, 5 terlambat, 24 hadir tepat waktu, yang 1 orang belum isi daftar hadir. Siapa tadi? Yang belum isi daftar hadir tadi siapa nih? Halo? Gracia. Gracia ada enggak Gracia? Halo Gracia? Gracia bukan anaknya di sini, Pak. Apa? Bukan di sini, Pak. Sini, Pak. Oh, bukan anak Bukan sini, Pak. Oh ya. Di sini. Nanti saya enroll, saya coba saya keluarkan dari grup ya. Oh, Gracia kelas berapa ya? 10 IPS? Coba ya saya lihat. Ini ya. Ini kok ada Gracia Angelica. Angelica Gracia 10 IPS 3. Ini masuk atau keluar ini? Bukan di kelas kita, Pak. Oh, ada kesalahan data. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Salah masuk kelas, Pak. 10 S3. Oke. Kok ada namanya seperti oke, nanti saya cek data lagi. Oke, terima kasih. Berarti semuanya 30 ya 29. Seharusnya masih kurang 1 yang belum isi daftar hadir kalau 30 semua. Oh, ini juga ini siapa ini? Angelica Gracia belum. Ini Kenat. Mana Kenat? Iya, saya lupa Pak. Mana Kenat? Yang di muda lupa saya, Pak. Iya. Diisi ya. Diisi sekarang Kenat ya. Oke, kita akan mulai. Udah. Oke, perhatikan. Oke. Kita akan mulai. Oke, kita ulang lagi ya. Definisi nilai mutlak ya. Definisi nilai mutlak ya. Perhatikan nilainya tetap X kalau X-nya lebih dari 0. Nilainya dikalikan min ya, kalau yang di dalam min adalah negatif ya, sudah kemarin tuh. Lalu jika dikuadratkan kedua ruas, maka ketemulah rumus nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini sifat nilai mutlak ya. Ini sifat nilai mutlak. Oke. Sekarang perkalian bentuk sekawan. Nah ini. Perkalian bentuk sekawan, suku pertama yang dikalikan sama. Suku kedua juga sama. Yang beda adalah operasi. Kalau di sini min, ini plus. Atau ini plus, ini plus, ini min, kebalik ya. Jadi kalau X min Y dikalikan X plus Y, maka jawabannya X kuadrat min Y kuadrat. Jadi suku pertama, suku keduanya tetap, yang berbeda adalah operasi penghubungnya. Berbeda kalau ini min, ini plus atau sebaliknya. Nah, berdasarkan rumus ini berarti X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, X kuadrat dikurangi Y kuadrat bisa difaktorkan menjadi perkalian sekawan. Perhatikan ya, kalau ada dua suku X kuadrat dikurangi Y kuadrat, maka bisa dibuat menjadi perkalian bentuk sekawan. Ini namanya perkalian bentuk sekawan. Suku pertama ditambah suku kedua dikalikan suku pertama dikurangi suku kedua. Atau dibalik, suku pertama dikurangi suku kedua, lalu suku pertama ditambah suku kedua. Coba perhatikan ini. X tambah A kuadrat dikurangi Y tambah B kuadrat sama dengan, perhatikan, suku pertamanya ada X tambah A kuadrat. Suku keduanya adalah Y tambah B kuadrat. Maka ini jika dibuat dalam bentuk perkalian, ya, perkalian menjadi suku pertama ditambah suku kedua, berarti X tambah A ditambah Y tambah B. Lalu suku pertama dikurangi suku kedua. Oke, untuk mempercepat, coba saya masuk ke sini, kita latih. Oke, silakan nanti sama-sama ya, sama-sama saya buat, misalnya saya buat gini, buka kurung. Saya tulis misalnya
X ditambah 5 kuadrat dikurangin 2X ditambah 15 kuadrat. Ayo silakan sama-sama. Ini diubah, ini kan bentuk ya. Coba diubah, ini bentuk dari hasil perkalian sekawan, maka bentuk ini menjadi bentuk perkalian sekawan. Berarti ada dua kelompok ya. Dikalikan kelompok pertama dengan kelompok kedua. Faktor pertama, kelompok pertama adalah suku pertama ditambah suku kedua. Kelompok kedua adalah suku pertama dikurangi suku kedua. Ayo sama-sama, silakan. Mau terus lengkap bagaimana? Ayo, silakan. Halo, halo. Loh, kalau saya nanya dijawab loh, kok dimatikan semua mikrofonnya? Halo. Ya? Halo, Pak. Nah, coba dijawab. Ya, coba perhatikan. X tambah 5 kuadrat, yang menjawab mikrofonnya langsung dinyalakan, setelah itu dimatikan. X tambah 5 kuadrat dikurangi 2X tambah 15 kuadrat. Jadi berapa ini? Suku pertama ditambahkan suku kedua dulu. Berarti X ditambah, itu saya 5. Ditambah 2X. Tambah 5, ditambah 5. 2X ditambah X. 15. Ya. Jadi suku pertama ditambah dengan suku kedua. Sekarang yang kedua adalah suku pertama tetap ya dikurangi dengan suku kedua. Dikurangi berarti dikurangi 2X tambah 15 berarti min 2X min tambah 15. 15. Kenapa kan dikurangi? Berarti ini kurang ini berarti min masuk min 2X min 15. Lalu ini diseranakan jam berapa? Jadi hasil akhir jam berapa ini? X tambah 2X. Berapa? 3X. Terus Tambah ditambah 20. Tambah 20. Ah, kelompok kedua. Faktor yang kedua. Berapa? X min 10. Min X. Min X. Min X min 10. Kita min 10. Iya. Paham ya? Ini bentuk pertama. Ini namanya mengubah. Oke, coba saya buat lagi bentuk yang kedua. Satu lagi. Jadi terlatih dulu dengan bentuk ini. Misalnya saya ubah ini adalah 10X dikurangin 3 X ditambah 15. Ayo sama-sama berapa ini? Kalau ini sudah paham nanti gampang belajarnya. Ayo berapa? 10X 10X dikurangi min 3 ditambah X tambah 15. Oke, jadi kelompok keduanya ya, berapa ini kelompok keduanya? 10X min 3 dikurangi X min 15. Paham ini ya? Ini kan ini karena ini plus. Oke, coba saya ubah satu lagi ya. Satu lagi, kalau saya buat seperti ini mirip. Ini saya ganti dengan min. Ayo. Kalau ini sudah paham nanti gampang belajar materinya. Jadi mengubah bentuk perkalian sekawan, mengubah ke bentuk perkalian sekawan. Berapa ini? 10X min 3 ditambah masih ditambah ya. Tambah X min 15. Jadi kelompok ini ditambah langsung. Jadi apa yang ada cuman ini semua jadi plus ya. Oke, sekarang hati-hati kalau kelompok kedua min ya. Berarti kelompok pertama dikurangi kelompok kedua aja berapa? 10X min 3 terus dikurangin X plus 15. Oke, paham ya? Paham. Oke, ini namanya menerapkan perkalian bentuk sekawan ya. Diketahui hasil perkalian bentuk sekawan, ubah menjadi faktor sekawannya. Ya. Jadi kalau ada bentuk 2 seperti ini,
Nah ini. Kalau ada bentuk X kuadrat dikurangi kuadrat menjadi X ditambah Y kali X min Y. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah. Oke. Perkalian bentuk sekawan sudah. Perkalian bentuk sekawan sudah. Sekarang sifat dua perkalian bilangan. Ya. Nah ini. Ini harus paham betul. Kalau ada dua bilangan, hasil kalinya sama dengan 0. Ini dibaca perkalian dua bilangan yang hasilnya 0. X kali Y sama dengan 0. Ya, di SMP sudah dipelajari balik ini. X kali Y sama dengan 0. Ya. Maka X-nya yang sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Contohnya, 3X ditambah 1 kali X tambah 9 sama dengan 0. Berarti 3X tambah 1 faktor pertama, X tambah 9 faktor kedua. Berarti 3X tambah 1 yang sama dengan 0 atau X tambah 9 yang sama dengan 0. Paham ini? Bentuk yang ketiga? Halo? Paham. Paham ya? Oke, sekarang lagi. Jadi kita sudah belajar mengulang kembali definisi nilai mutlak. Kemudian bentuk perkalian sekawan. Kemudian sifat perkalian dua bilangan real adalah 0. Kalau ada dua bilangan dikalikan 0, maka X-nya sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Atau bilangan yang pertama yang sama dengan 0 atau bilangan kedua yang sama dengan 0. Oke. Sekarang bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak itu kan nilainya selalu positif. Maka nilai mutlak X lebih dari, pasti nilai mutlak itu pasti lebih dari sama dengan 0. Ya. Nilai mutlak bisa lebih dari 0, bisa lebih dari sama dengan 0. Ya. Nah ini A, ini 0. Perhatikan sifat 1 dan sifat 2. Sifat 3 ini nilai mutlak X lebih dari A. Dengan syarat, ya. Dengan syarat kalau diketahui A-nya kurang dari 0, bilangan real, ya. Jadi nilai mutlak itu pasti lebih dari A kalau A-nya bilangan negatif. Nomor 3 paham nggak ini? Nilai mutlak X pasti lebih dari min 2, pasti lebih dari min 10. Pasti ya? Jadi kalau diketahui, jadi kalau diketahui pertidaksamaan nilai mutlak X lebih dari A, A-nya negatif, maka berlakulah semua bilangan real, ya, untuk X. Nah, nilai mutlak A, ya, A-nya kurang dari 0, maka kesimpulannya bukan X bilangan real, maka jawabannya adalah semua X bilangan real berlaku, ya. Nah, contohnya ini, nilai mutlak X lebih dari min 4. Apakah semua X bilangan real memenuhi? Nilai mutlak X lebih dari min 4. Apakah semua bilangan real X memenuhi pertidaksamaan ini? Apakah ada bilangan real, ya, di bawah min 4 harga mutlaknya? Kan tidak ada, ya. Saya ulang. Nilai mutlak X lebih dari min 4. Apakah semua X bilangan real memenuhi? Silakan bagaimana jawabannya nih? Tidak. Kalau tidak, berapa yang tidak memenuhi ini? Min 3, min 2, min 1. Kan nilai mutlak min 3. Nilai mutlak min 3 berapa? Min 3. Oke. 3. Nah, 3 lebih dari min 4? Ya. 4. Iya, berarti semua berapapun X yang kita masukkan pasti lebih dari min 4 karena nilai mutlak. Ya. Berapapun X yang kita masukkan di sini pasti lebih dari min 4. Berarti kesimpulannya apa nih? Apakah semua X bilangan real memenuhi untuk ini? Iya. Iya. Berapapun kita ambil bilangan real X pasti lebih dari min 4 jika dimutlakkan. Misalnya saya ambil min 1. Ya, min 1. Nilai mutlak min 1 berapa?
Satu. Satu. Apakah 1 lebih dari min 4? Iya. Iya. Oke. Hati-hati ya. Jadi untuk setiap X ya, nilai mutlak X lebih dari A anggota bilangan real, A-nya kurang dari 0 ya. Ini ya, nilai mutlak X lebih dari A kurang dari 0 ya. Terus yang ini nilai mutlak A kurang dari 0, A anggota bilangan real. Contohnya ini coba. Apakah ada bilangan real X yang memenuhi ini? Nilai mutlak X kurang dari 4? Apakah ada? Atau semua bilangan memenuhi ini? Halo? Semua, Pak, semua. Semua. Coba saya ambil misalnya min 10. Nilai mutlak min, Iya, Pak. nilai mutlak min 10 berapa? 10. 10. Apakah Nggak masuk berarti, Pak. apakah 10 kurang dari 4? Enggak. Oh, iya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak Lebih, ya. Pak. Nah, jadi hati-hati kalau ada soal seperti ini, nilai mutlak X kurang dari A, A-nya lebih dari 0, nilai mutlak X lebih dari A, A-nya kurang dari 0. Lalu sekarang ada namanya pertidaksamaan nilai mutlak imajiner. Ini nilai mutlak X kurang dari 0 tidak mungkin, itu namanya imajiner. Ya, nilai mutlak X kurang dari 0. Maka kesimpulannya apa? Ini namanya imajiner, nggak mungkin, ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Ini nilai mutlak X kurang dari min 5. Apakah ada bilangan real yang memenuhi? Apakah ada bilangan real yang memenuhi nilai mutlak X kurang dari min 5? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Nggak ada. Jadi sudah paham ya sekarang. Yang penting kamu pahami dulu nilai mutlak itu selalu positif. Bilangan positif dibandingkan bilangan negatif pasti bagaimana? Selalu pasti lebih dari, lebih besar ya, lebih dari atau lebih besar. Oke, ya. Nah, soal pertidaksamaan ya. Soal pertidaksamaan nilai mutlak kayak ini. Harapan saya udah kamu baca nilai mutlak 2x tambah 8 kurang dari 3x tambah 6. Ini memang hati-hati. Oke, coba ya untuk nomor 1. Nilai mutlak 2x tambah 8 kurang dari 3x tambah 6. Oke, sebelum membahas soal ini, soal yang sederhana coba kita bahas dulu ya. Misalnya saya buat soal yang sederhana. Oke, misalnya saya buat nilai mutlak 2x kurang dari 4, 2x min 4 kurang dari sama dengan misalnya 5 misalnya. Oh, nilai mutlaknya di luar, sorry. Seharusnya nah, bagaimana kalau soal seperti ini? Ya. Nilai mutlak 2x min 4 kurang dari sama dengan 5. Ini ada dua cara jawabnya. Pertama, bisa menggunakan ya. Nah, ini. Kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak X ke sini pakai ini atau menggunakan sifat nilai mutlak. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Coba kita akan bahas dengan dua cara. Ya, perhatikan semua ya. Nilai, oke kita jawab. Oke. Cara pertama menggunakan definisi ya. Maka coba nilai mutlak ini kita buat dulu definisinya. Perhatikan. Oke. Kalau kita buat definisi ini nilai mutlak X, nilai mutlak perhatikan itu sama dengan, ayo kita buat definisinya.
Ayo pertama itu apa? Tetap 2x dikurangi 4 itu tetap dengan syarat apa? 2x kurang 4. X lebih besar dari. Iya, 2x kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Iya, betul? Ya. Nah, 2x kurang 4 lebih dari 0 kalau dihitung, ya, x-nya bagaimana? Pertidaksamaan ini. 2x dikurang 4 lebih dari 0, berarti x-nya bagaimana? Berarti 2x lebih dari 4, berarti x lebih dari sama dengan 2. Aljabar biasa ya. Paham ini? 2x dikurang 4 lebih dari 0, berarti pindah ruas. 2x kan lebih dari 4, betul? Dibagi 2 semua, maka x lebih dari sama dengan 2. Paham untuk ini? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, sifat yang kedua. Oh, penulisan saya keliru ini. Oke, seharusnya 2 ini coba ya saya tulis lagi di sini. Seharusnya pakai urung kurawalnya 2 kali. Oke. Saya tulis ulang lagi. Ini saya ambil kurung kurawalnya yang enggak masuk situ ya. Ini saya tulis di sini. Oke, di situ tadi penulisannya nilai ini mungkin. Iya, ya. Jadi yang pertama ini kan sudah selesai, ya. Yang pertama sudah kita hitung. Jadi nilai mutlak 2x min 4 berdasarkan definisi, ya. Ini tetap 2x min 4 dengan syarat 2x min 4 harus lebih besar sama dengan 0, berarti x-nya lebih dari 2. Yang kedua, ini kita kalikan min, kita anggap dikalikan min 2x dikurangi 4 ya, dikalikan min apabila apa? 2x min 4 ini 2x min 4 itu negatif ya. Kurang dari 0, tidak sama dengannya. Nah, 2x kurang 4 kurang dari 0, maka kesimpulannya apa? Bagaimana x-nya? Maka x bagaimana? Kurang dari 2. 2. Paham ya? Nah, ini berdasarkan definisi dulu. Nah, sekarang masuk ke soal. Nah, sekarang kita ambil soalnya. Perhatikan. 2x min 4. Nah, ini kan ada batas, ya. Kalau saya lihat ini batasnya ada, berarti ada batas apa ini? Untuk, nah, misalnya, perhatikan ini kan ada lebih dari 2, ya. Untuk x lebih dari 2, untuk x lebih dari 2, nah, untuk x lebih dari 2 pertama, berarti apa persamanya? Berarti 2x dikurang 4, 2x dikurangi 4, kecil sama dengan, kurang dari sama dengan 5, ya. Sampai ini paham? Untuk mengambil x lebih dari 2, untuk x lebih dari 2, maka nilai mutlak 2x min 4 ini kita ambil langsung 2x min 4. Untuk 2x lebih dari 2, maka dikerjakan ini. 2x kurang 4, jadi berapa ini? Berarti 2x, bagaimana? Kurang dari? Kurang Berapa? dari 5. Kurang dari 5 ditambah 4, ya. Kan 9. Ya. Berarti 9. x-nya bagaimana? Berarti x kurang dari 9/2. Iya, 9/2 Kurang ya. dari 2. Ini 5 tambah 4 berapa? 9 kan? Ya. Berarti 9 per 2. 2. Iya, berarti 9 per 2. 2. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat. Maka ini syaratnya harus x lebih dari 2. Ya. X lebih dari 2, ini x-nya kurang dari 9 per 2. Ya. Ya, syaratnya harus x lebih dari 2. Ini memenuhi enggak ini? Ini x-nya harus lebih dari 2. Ini x-nya kurang dari 9 per 2. Maka bisa nggak membayangkan jadi bagaimana x yang benar? X-nya lebih dari 2,
dan X kurang dari 9/2. Berarti untuk ini berarti HP satunya. Bagaimana nulis HP satunya? HP 1 ya. Bagaimana? Oke. Ini kan ada X lebih dari sama dengan 2. X-nya lebih dari toh, ya kan? Oke, coba saya bantu dengan gambar. Ya. Misalnya saya buat perhatikan batasnya. Ini misalnya saya batas di sini tadi saya bantu dengan diagram. Ini kan ada X lebih dari sama dengan 2. Berarti kalau digambar ini pakai diagram garis bagaimana? Berarti 2 ke kiri atau 2 ke kanan? Kanan. 2 ke kanan ya. Oke, perhatikan semua. Misalnya saya buat angka 2. Ada angka 2 ya. Misalnya saya buat angka 2. Misalnya saya buat ada angka 2. Saya coba bantu diagramnya karena oke, coba saya bantu. Misalnya saya tulis A sama dengan saya sebut ada batas angka 2. Oke. Lalu yang ini saya geser dulu. Oke. Angka 2 ini kan X lebih dari sama dengan 2. Berarti kan ini tadi ini kan X lebih dari sama dengan 2. Karena ada sama dengan, maka bundarannya dihitamkan dalam kurung diarsir ya. Maka ini lihat sudah saya arsir ya. Sudah saya arsir. Kalau dia tidak diarsir berarti yang ini kosong. Paham ya? Lebih dari 2 berarti ini lebih dari 2 maka arahnya ke kanan. Ini paham ya? Berarti dari 2 ke kanan, paham ya? Ini saya pinggirkan dulu. Ya, atau ini coba saya ini ya. Oke, yang kedua ini coba yang kedua itu tadi perhatikan harus dibantu dengan diagram garis. Lalu ada X kurang dari 9/2. Berarti 9/2 ya. Oke, perhatikan. Ini karena ini tetap perhatikan ini kan ada sama dengannya, maka bundaran tetap diarsir atau dihitamkan karena itu diarsir. Jadi bundarannya diarsir. Berarti berapa yang tadi? X kurang dari 9/2. Berarti dari 9/2 arahnya ke mana? Ke kiri atau ke kanan? X kurang dari 9/2. Ke kiri ya. Oke, perhatikan maka saya tulis angka 9/2. Ya. Misalnya saya tulis 9/2. 9/2 itu berarti 9/2 atau 4,5 ya. Nah ini. Ya. Ini arsirannya kemana? Ke kiri atau ke kanan tadi? X kurang dari? Ke kiri berarti Pak. Ke kiri ya. Oke, ke kiri. Nah sekarang lihat. Ya. X kurang dari 9/2. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini X kurang dari 9/2. Maka yang kena yang mana nih? Ini kan yang merah ke kanan, yang biru ke kiri. Maka yang kena arsir 2 kali. Yang kena arsir 2 kali. Coba arsirnya 2 kali. Kok nggak muncul arsirannya? Seharusnya muncul. Nggak muncul arsirannya. Oke, bentar ya. Arah vektor. Oke, saya arsir aja. Saya arsir manual ya. Coba. Oke, saya arsir. Coba. Agar kamu melihat yang kena arsir 2 kali itu sebagai jawabannya. Nah ini. Berarti yang kena arsir 2 kali mana? Ini, iya. Maka jawaban HP1 ya di antara 2 sampai dengan 4,5 ya. Dari 2 sampai 4,5. Maka jawaban di sini ini HP yang pertama adalah himpunan ya.
himpunan X. Kita langsung aja. Berarti kalau menulis notasi pertidaksamaannya, bagaimana untuk ini? Lihat ini. Berarti X-nya di tengah. Berarti kalau dibaca 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 4,5 ya. Menulis pertidaksamaannya. Perhatikan, menulis pertidaksamaannya adalah ya. Ini 2 kurang dari X. Kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4,5. Iya, 9/2. 9/2. Ini kita tutup dulu. Berarti ini penyelesaian pertama untuk X lebih dari sama dengan 2. Oke. Masih ini HP1 ya. Karena ada 2 syaratnya. Oke, sekarang untuk yang kedua. Yang kedua adalah apa? Untuk X-nya kurang dari 2. X. Ya. Ya. Untuk X kurang dari 2. Untuk X kurang dari 2, nah maka bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Maka nilai mutlak 2X min 4 diambil dengan ini. Min 2X ditambah 4. Paham ya? Dikalikan min, berarti min 2X ditambah 4. Ya. Min 2X tambah 4 kurang dari 5. Jadi ini min, kita ambil yang ini. Langsung ini saya kalikan negatif. Berarti min 2X ditambah 4. Bagaimana soalnya? Kurang dari sama dengan 5. Ya. Kurang dari sama dengan 5. Ini kita hitung sama-sama. Ayo berapa ini? Berarti min 2X. Bagaimana? Kurang dari sama dengan berapa langsung? Kurang dari sama dengan 1. 1. Nah, hati-hati untuk pertidaksamaan. Jadi ini kalau ada min di sini, kita kalikan min dulu. Kalikan min semua. Jadi berarti kalikan min ini berarti 2X. Ini menjadi apa? Lebih dari menjadi kurang dari menjadi min 1. Min 1. Perhatikan tandanya harus berubah dulu menjadi min 1. Paham nggak ini? Min 2X kurang dari 1 saya kalikan min semua. Ini kan ada min. Ya. Paham nggak ini? Loh Pak, itu tandanya ikut berubah. Iya. Tandanya ikut berubah yang itu. Itu saya tanya. Paham nggak kenapa berubah? Minnya pindah. Ada bisa memahami? Karena 2X lebih besar daripada min 1. Oke, perhatikanlah sini ya. Coba saya buat catatan ya. Perhatikan. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, perhatikan sebentar ini. Misalnya saya buat min 5 itu ya. 5 itu kurang dari, coba ya. 5 itu kurang dari berapa? Min 3 betul? Kurang 5 dari itu kurang dari 10 misalnya. Ya. 10. Ya, 10 Pak. Atau min 5 lebih besar. Min 5 lebih kurang dari 10 kan? Betul ya? Betul ya? Iya Pak. Iya Pak. Kalau saya kalikan sama-sama negatif, jadi berapa? Misalnya saya kalikan semua, tandanya tetap. Berarti 5 lebih besar daripada min 10, kurang dari Pak. min 10. Misalnya tandanya nggak saya ubah. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Jadi kalau kita kalikan negatif, tandanya tetap, berarti salah. Salah. Kalau dikalikan negatif jadi berapa? 5. 5 lebih besar daripada min 10. Min 10. Ini bagaimana benar. Apa kesimpulannya? Kalau dikali minus, tandanya ikut ganti, Pak. Iya, pada setiap pertidaksamaan, jika dikalikan dengan tanda bilangan negatif, maka tandanya berubah. Paham ya? Paham ini? Paham. Oke. Paham, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang ini berarti min 2X kurang dari sama dengan 1, ya. 2X lebih dari min 1 karena dikalikan min, maka tandanya berubah. Maka X-nya berapa ini? X lebih dari sama dengan min 1/2, min setengah. Iya, min setengah, ya. Min 1/2. X lebih dari min setengah. Ya. Min 1/2. Min 1/2. Nah, sekarang kita lihat syaratnya dengan jawabannya. Perhatikan, hati-hati. X kurang dari min 2, X lebih dari min 2. Ada nggak jawabannya? Bagaimana jawabannya nih? Ada nggak kira-kira gambarnya? Tadi kalau gambar pertama kan sini tadi sudah ketemu ini kan? Iya kan?
Nah, coba saya buka. Iya, Pak. Oke, saya coba yang ini. Coba. Oh, saya buka ini aja new. Ya, perhatikan. Karena kalau gambar-gambar saya ngajar langsung gambar pasti kesulitan, maka saya bantu dengan bantuan GeoGebra ya. Ntar ini agak oke, coba. Oh, ini jalan-jalan ya. Oke, ini masternya saya inikan dulu. Saya off-kan dulu. Ya, saya baru merancang ini kemarin. Ya, coba. Oke. Lalu ini saya posisikan dulu semuanya standar dulu. Lalu saya buat ini 0 agar ada batasnya dulu. Lalu ini saya bataskan lagi. Oke, kita lihat soalnya tadi. Perhatikan, kita akan gambar diagram garisnya. Perhatikan. Ini apa tadi? Ini kan ada syarat tadi kan X kurang dari 2. Kalau kurang dari 2, berarti kan bundarannya tidak dihasilkan. X kurang dari 2. Perhatikan. Misalnya saya buat ada angka 2 ya. Berarti saya buat nah ini misalnya saya geser dulu ke sana ini. Ini kok nggak bisa. Ya, X kurang dari 2 ya, ke kiri atau ke kanan? Perhatikan ini kan kurang dari 2. Perhatikan ini semua. Mana tadi soalnya tadi ini? Nah ini kan X kurang dari 2, berarti 2 ke kiri atau ke kanan arahnya? Ke kiri, Pak. Ke kiri. Perhatikan gambar ya. Kamu kiri, nanti Pak. bisa gambar berarti dari 2 ke kiri, maka saya arsir ke kiri. Nah, paham ya? Dari 2 ke kiri. Nah, sekarang yang berikutnya ada min setengah. Dari min setengah ke kiri atau ke kanan? Min setengah. Min setengah ke kiri atau ke kanan? Dari min setengah arahnya? Ke kiri, Pak. Ke kiri searah. X lebih dari min setengah. X lebih dari min setengah. Oh, ke kanan, Pak, kalau Ke lebih kanan. dari. Karena ini ada sama dengannya, maka bundarannya diarsir, ya kan? Diarsir, berarti Pak. ada, perhatikan diagramnya. Nah, ini saya geser dulu agar nggak mengganggu. Oke, ya. Berapa tadi X-nya? Min setengah. Min setengah. B sama dengan min setengah. Min setengah. Oke, ini min setengah. Ini arsirannya kemana tadi? Ke kanan. Ke kanan, ya. Nah, ini arsirannya ke kanan. Kalau dilihat dari gambar memang sudah langsung kelihatan kan? Ya. Berarti yang diambil adalah min 0,5 sampai dengan di antara min 0,5 dengan 2. Min 0,5 dengan 2. Oke, berarti jawaban kita di sini ya sudah ketemu. Berarti untuk HP 2-nya nah seperti ini. Berarti HP 2-nya sudah ketemu. Jam berapa tadi? Dari min setengah ya? Min setengah lebih besar dari X. Ya, min setengah kurang dibaca. Kalau baca aja dari min setengah kurang dari sama dengan X dan kurang dari ini. Perhatikan. Ya, ini tidak ada apanya? Tanda sama dengannya ya? Iya. Ya, ini kurang dari 2. Kurang dari 2. Perhatikan. Kurang dari 2. Nah, sekarang jadi HP-nya adalah jawaban untuk soal ini berarti adalah gabungannya HP 1 dengan HP 2. Maka sini adalah jadi HP sekarang HP sama dengan ya HP 1 ya. HP 1 ini digabung, simbol gabung, hati-hati, gabung itu ini digabung dengan HP 2.
HP2 ya. Jadi jawaban terakhir adalah menggabungkan jawaban pertama dengan jawaban kedua. Nah, sekarang kalau digabung jawaban ini ya. Oke, saya menggabungkannya bagaimana nih ya. Oke, coba gabung. Ini kan mau kita gabung ya. Ini gambar pertama. Ini kan dari 2 sampai 4,5. Terus yang kedua dari min 2 sampai dari min 0,5 sampai dengan 2. Kalau digabung kira-kira bagaimana gambarnya? Digabung. Bisa nggak membayangkan kira-kira? Ya. Kalau saya gabung jawaban pertama dengan jawaban kedua, bagaimana gambar aslinya? Misalnya ini saya gambar sini aja ya. Saya ambil gambar ini. Saya buat di layar. Coba ini. Saya gini aja di screenshot aja. Misalnya saya ambil gini. Ini jawaban pertama ya. Oke, coba ini. Ini kesulitan ngajar matematika di sini. Ya. Terus saya copy aja. Oke, coba. Agar kamu bisa membayangkan, ini saya buat di layar baru aja. Oke, ini gambar pertama. Ya kan? Jelas ya? Berarti di antara ini. Nah, terus gambar yang keduanya coba saya perkecil aja nih. Oke. Sekarang gambar yang kedua kita mau gabung ya, mau gabung. Ya. Gambar keduanya adalah ini. Ini saya perkecil. Nah, sekarang kalau gambar ini mau saya satukan semua, kira-kira bagaimana jawabannya? Ngerti maksud saya? Ini mau saya gabung. Berarti ini ngerti nggak kalau saya gabung? Dari min setengah sampai 4,5. Min setengah sampai 4,5. Dari? Min setengah sampai 4,5. Berdua sampai 9. Iya, kalau saya gabung semua berarti dari min setengah sampai 4,5 ya. 5. Nah, berarti ini kan masuk. Saya gabung semua. Dari min setengah sampai 4,5. Itulah jawabannya. Berarti jawaban terakhir adalah saya kesulitan menggabungnya, menggambarnya. Ya. Oke, jadi saya apa di sini? Udah, jawaban terakhir adalah jadi HP-nya kalau saya gabung di sini. Jadi ini nggak perlu HP satu lagi. Ini kan udah jawaban akhir. Berapa jadinya? Jadi dari berapa? Dari min setengah sampai 4,5. Iya, dari min setengah sampai dengan 4,5. 4,5-nya 9/2. Ada bundarannya ada enggak? Apa? Ada. Simbolnya bagaimana? Ini ada sama dengan atau tidak nih? Kalau kita lihat gambar tadi nih. Ada. Ada ya? Oh enggak, ada. Ada ya, ini juga ada. Berarti kalau kita gabung semua gambar ini, berarti dari min 0,5 sampai dengan 4,5. Pakai bundaran di arsir semua, berarti ada sama dengan. Sama dengan. Ya, ini berarti ini ada sama dengannya. Nah, kesulitannya mengajarkan ini ya seperti itu ya. Paham untuk ini sekarang? Coba saya inikan lagi, perhatikan ya. Jadi nilai mutlak 2x min 5, 2x min 4 kurang dari sama dengan 5 ya. Pertama adalah membuat definisi nilai mutlak 2x min 4 dulu. Ini didefinisikan dulu. Sehingga ketemu ini, berarti ini enggak usah ini ya. Ini saya hapus. Paham ya? Berarti nilai 2x min 4, nilai mutlaknya, definisinya adalah menjadi ini. Lalu ini kan 2x min 4 kurang dari 5. Berarti kan ada dua pertidaksamanya karena ada dua syarat.
X lebih dari 2 diambil 2X min 4. Dari nilai mutlak 2X min 4 adalah tetap 2X min 4 kurang dari 5. Itu pertama. Yang kedua, untuk syarat kedua adalah X kurang dari 2. Maka yang diambil adalah min 2X min 4. Min, berarti min 2X ditambah 4 kurang dari 5. Masing-masing dikerjakan. Ya, ada HP1, ada HP2. Ini berarti ini HP2 ya. Ini HP2. Jadi ada HP1, ada HP2. HP-nya adalah gabungan HP1 digabung dengan HP2. Bagaimana, paham ini? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, ini pakai cara yang pertama. Coba kita bahas dengan menggunakan cara yang kedua. Perhatikan cara yang kedua. Cara kedua berarti menggunakan definisi. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti kedua ruas dikuadratkan. Ya. Oke, perhatikan sifat yang kedua. Perhatikan cara yang kedua. Soal ini saya ambil. Perhatikan cara kedua. Oke, kita jawab dengan cara kedua. Berarti kuadratkan kedua ruas. Kalau ini saya kuadratkan, maka ini nilai mutlaknya hilang tapi dalam bentuk atau saya tulis dulu. Dikuadratkan kedua ruas. Nah, ini menjadi seperti ini. Ini saya kuadratkan. Ada simbol kuadrat. Ini juga dikuadratkan. Ya. Ini dikuadratkan juga. Oke. Jadi kedua ruas dikuadratkan. Setelah ini dikuadratkan, maka nilai mutlaknya hilang. Maka ini tinggal tulis buka kurung 2X dikurangin 4 kuadrat. Ya, kurang dari 5 kuadrat. Sampai sini paham dulu? Halo? Sampai sini paham enggak? Ya, Pak. Iya, perhatikan. Paham, Pak. Ya, ini hanya menggunakan ini. Saya menggunakan sifat ini ya. Sifat ini ya. Nilai mutlak X kuadrat kurang dari X kuadrat ya. Jadi nilai mutlak X kuadrat ya. Karena nilai mutlak X kuadrat itu menjadi X kuadrat, paham ya? Oke. Berarti ini nilai mutlak X kuadrat sama saja dengan X kuadrat. Oke. Nah, coba ini soal ini nggak usah kita jabarkan, tapi kita gunakan konsep pindah ruas, ya. Perkalian bentuk sekawan. Maka ini saya pindah, berarti apa ini? Kurang dari 5 kuadrat. Berarti ini jadi apa? 0. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Sekarang ini kan bentuk pertidaksamaan kuadrat, tapi bentuk sekawan. Maka ini kita ubah dulu. Kurang dari menjadi sama dengan 0. Ya, ini ubah dulu menjadi sama dengan 0. Kita tulis sama dengan 0. Ini menjadi sama dengan 0. Atau dijabarkan dulu nggak apa-apa. Ini kita jabarkan dulu dengan perkalian sifat tadi. Ya. Saya ulang. Berarti menjadi 2 kelompok. Ini menjadi 2 kelompok pertama. Yang tadi yang saya jelaskan di awal. Ini kelompok kedua. Iya, berapa hasilnya? Kelompok pertama jadi bagaimana? 2X min 4 ditambah 2X plus 4. 2X min 4 ditambah 5 toh? Ya, betul. Oh, iya. Terus yang ini apa? 2X 2X dikurangi 4 plus 5. plus 5. 5. Oke. Lalu diserahkan lagi. Iya. Ya. Coba serahkan semuanya lagi. Nah, jadi berapa ini? Berarti 2X tambah ini 2X, ini kurang loh yang kedua. Betul? Ya kan? Kan yang pertama kan dijumlah 2X dikurang 4 ditambah 5. Yang kedua 2X dikurang 4 dikurangi 5. Oke, diserahkan jadi berapa nih? 2X ditambah 1 ya? Betul?
2x tambah 1, yang ini, yang di atas ini. 2x dikurang 4 ditambah 5 berarti 2x tambah 1. Yang ini 2x dikurang 4 X dikurang min 5. 9. Berapa? Min Min 9. Min 9. X min 9. 9. Oke. Ini namanya pertidaksamaan. Setiap pertidaksamaan harus mencari batas 0. Ini maka kita anggap sama dengan 0 dulu. Ini kita cari batas 0. Ya. Ini saya hitung sama dengan 0 dulu. Oke. Nah, ini apa artinya? Kembali tadi. Jika dua bilangan dikalikan dengan 0, kelompok pertama dikalikan kelompok kedua sama dengan 0, apa artinya? Berarti 2x tambah 1 sama dengan 0. Ya, atau simbol atau mana? Atau ini ya. Simbol atau ini garis V ini, simbol V. Atau 2x Min 9 sama dengan 0. min 9 sama dengan 0. 0. Ini namanya sedang mencari batas 0-nya. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya berapa? X sama dengan Min 1/2. min 1/2 atau min setengah. Ya, x sama dengan min setengah. Min 1/2. Min 1/2. Ya. Min 1/2. Atau, saya terus lagi atau nggak apa-apa. Kena. Atau x berapa nih? 9/2. Sama dengan 9/2. Oke. 9/2. Nah, sekarang bagaimana menjawab akhir? Maka ini karena ada batas 0, maka garis batas 0 ini kita gambar dulu pada diagram garis. Coba saya gambar lagi ya. Oke, perhatikan. Menggambarnya saya buat layar baru aja lagi. Ya. Coba saya ambil yang ini. Ya. Ini ya. Perhatikan ya, ini saya edit dulu, perhatikan ya. Atau ini aja tadi. Berapa batas nolnya tadi? Batas nolnya ini saya kembalikan dulu ya. Atau ini saya normalkan dulu semua ya, perhatikan dulu. Anggap aja sedang saya menghapus papan tulis ini. Jadi saya anggap ini semua ini. Oke. Saya ketikkan dulu. Terus batas nolnya berapa tadi ya? Batas nolnya tadi min setengah dengan 9/2 kan? Min setengah dengan 9/2. Lihat. Ya. Min setengah ya, berarti ada batas nolnya. Semuanya dihitam, diarsir atau tidak? Ini harus penting ya. Perhatikan yang ini tadi. Batas 0 ini yang mau digambar ini harus sesuai dengan pertidaksamaan ini. Ini ada sama dengannya, maka batas 0 yang kita gambar ini min setengah dengan 9/2 bundarannya dihitamkan atau diarsir karena ada sama dengan. Ini sama dengan. Iya. Paham ya? Maka saya menggambar ada min setengah dan 9/2 tapi bundarannya dihitamkan. Jadi bundarannya akan saya hitamkan. Berarti ada min 0,5 sudah ada ini ya. Terus berapa lagi? 9/2. Iya, 9/2. Dihitamkan juga 9/2. Nah, ini berarti yang ini kan nggak saya pakai, ini saya pindahkan, ya. Paham ya? Nah, sekarang lihat ini. Ada min 0,5, ada 4,5 sama-sama dihitamkan. Oke, sekarang kita ambil. Ini ada batas, ya. Min 0,5 dengan 4,5. Berarti ada 3, ini saya abaikan dulu. Ini nggak usah dipakai ya. Kita abaikan ini, ngerti ya? Kita hanya pakai yang ini. Coba angka 0 di mana? Ini katakan ini posisi kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Seambil angka 0 posisi di mana? Kan 0 ada di posisi mana ya? Kiri, tengah, kanan. 0 ada di tengah. 0 saya uji pada pertidaksamaan. Perhatikan ya. 0 saya uji ke sini.
0 diuji pada pertidaksamaan ini. Yang ini. Saya masukkan 0, hasilnya positif atau negatif? Masukkan 0 ke sini. 2x tambah 1 dikalikan 2x min 9 hasilnya menjadi positif atau negatif? Masukkan 0. 2 kali 0 kan 0. Ya, 1 positif. Berarti ini kan min 9. Negatif. Negatif. Positif dan negatif. Ya, berarti Negatif 8. iya, jawabannya min 8 kan. Maka posisi di sini, posisi gambar kita tadi, perhatikan. Di tengahnya adalah bilangan negatif. Perhatikan saya tulis saja negatif dulu, perhatikan. Karena ini penting. Min. Perhatikan ya. Nggak kelihatan, tapi saya pertebal aja. Ini kan min. Iya. Oke, biar jelas saya pertebal dulu. Ini kesulitannya online seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Kita berusaha untuk ya. Nah, ini negatif. Tahu ya posisinya? Nah, sekarang kita ambil sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri angka berapa di sini? Ini kan min 0,5. Ke kirinya angka berapa boleh? Halo? Di sebelah kiri angka berapa ini? Halo? Negatif. Apa? Iya, berapa? Angka negatif. Iya, berapa angkanya? Ambil aja sembarang bilangan. Kita uji nanti. Min 4. Min 4. Misalnya ambilkan min 4, ambil bilangan min 4 ya. Ke pertidaksamaan ini lagi, masukkan min 4. Ke sini lagi. Min 4 dikalikan 2 ditambah 1, min 4 dikalikan 2 dikurangi 9. Hasilnya positif atau negatif? Ke hasilnya ini boleh. Ke sini boleh atau di atas boleh. Kita hanya butuh hasil akhir positif atau negatif. Kalau dikasihkan min 4. Ini min 4, di sini juga min 4. Hasil kalinya 2 kalikan min 4 ditambah 1 ditambah 2 kali min 4 dikurangi 9, hasilnya plus atau min? Min. Ayo yang Negatif, lain. Pak. Apa? Sama-sama ya. Coba 2 kalikan min 4 berapa? Min 8. Min 8 tambah 1. Min 7. Min 7. Min 7 kan min ya. Ini anggap saudara min. Ya. 2 kali min 4. Min 8. Min 8 dikurangi 9. Min 17. Berarti min kali min apa? Positif. Berarti ini kan Positif. sudah min. Ini kan juga min. Berarti positif. Maka di Positif. sini adalah positif ya. Maka di sini adalah positif. Perhatikan. Tanda plus. Ya, ini positif. Nah, agar gambarnya kelihatan besar, nggak apa-apa. Nanti contoh awal dulu, ya. Ya, ini positif. Nah, sekarang ambil lagi angka di sini. Setelah berapa? 5. Masukkan lagi ke persamaan atau pertidaksamaan tadi. Ke sini tadi. Jadi diuji ke sini ya. Boleh diuji ke atas ini atau yang di bawahnya yang boleh. Nah, silakan kan sama ini. Kita hanya butuh hasilnya plus atau min. Kalau 5, 2 kali 5 10. tambah 1 Plus. berarti positif, ya kan? 2 kali 5 10. dikurang 9 1 1. berarti plus kali plus Positif. ya. Positif. Oke. Ini juga positif. Ya. Ini juga adalah positif. Perhatikan. Ini adalah positif. Perhatikan ya. Ini positif di sini. Oke. Sekarang lihat di sini ada daerah positif, berarti dari min 0,5 ke kiri positif. Di antara min 0,5 sampai 4,5 adalah daerah negatif. Dari 4,5 ke kanan adalah positif. Sementara soal kita diminta daerah, perhatikan, ini apa diminta? Kurang dari 0 itu positif atau negatif?
yang terakhir ini, bentuk ini, yang terakhir sebelum sama dengan 0, ini positif atau negatif? Positif. Positif. Kurang dari 0. Negatif. Negatif. Maka kita ambillah daerah yang negatif. Maka jawaban terakhir kita adalah mengambil daerah yang negatif. Daerah negatif berarti dari sini ya. Dari min 4,5 ke kiri. Min Ya. setengah. Sorry, ini tadi min 4,5 ya. Bentar. Tadi 4,5 ya. Dari 4,5. Iya. Perhatikan. Dari 4,5 kita ambil ke arah yang negatif. Berarti min 4,5. Ini kan negatif. Dari 4,5 tuh berarti ke kiri kan? Iya, betul. Iya. Maka Iya, Pak. ya ke sini toh. Iya. Betul ya? Dari ini kan dari ini kan hanya 2. Min 4,5 ke kiri adalah negatif. 4,5 ke kanan adalah positif. Kita ambil daerah negatif. Kenapa daerah negatif? Ini negatif yang kita ambil. Paham ya? Lalu dari min 0,5 ke kanan adalah negatif, ke kiri adalah positif. Kita butuh arah yang negatif. Kenapa? Soalnya tadi adalah meminta daerah yang negatif. Ini. Ya, kurang dari 0 kan negatif. Maka kita ambil daerah yang negatif, ya. Maka ini ke sana. Nah, ini. Maka jawaban terakhir adalah yang kena 2 kali. Dari min 0,5 ke kanan yang negatif dan 45 ke, maka jawabannya mana? Ini. Betul? Paham sekarang? Iya, Maka jawaban terakhir adalah di antara min 0,5 dengan 4,5. Ya. Jadi ini adalah sebagai HP-nya. HP adalah dari min 0,5 sampai 4,5. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Jadi HP ya. Langsung HP sama dengan ya. Nah, tadi berapa? Kalau kita tulis seperti notasi ini boleh titik 2 ya. Berapa tadi? Min 0,5 ya? Min 0,5. Min 0,5. Terus kurang dari itu, ya kan? Kan di tengah-tengah ya. Kurang dari X, terus kurang dari 9/2. 9/2. Kalau mau tulis lengkap seperti ini, notasi bilangan ini koma, X anggota bilangan real. Ya, itulah jawaban akhirnya kalau mau tulis lengkap seperti itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan cara pertama dengan cara yang kedua tadi. Ini kan dengan cara apa tadi? Cara adalah menggunakan sifat nilai mutlak. Ya kan, yang tadi definisi yang pertama. Coba kita bandingkan jawaban yang ini tadi, ya. Nah, sama nggak jawabannya? Sama ya. Pak. Oke, saya copy saja biar sama penulisannya. Ini, wah, ini kan seperti ini. Nah, ini coba ini. Nah, ini kan jawabannya kita buat sama penulisannya. Jadi kalau menulis HP seperti ini juga boleh, yang lengkap seperti ini. Sama enggak? Sama ya? Halo? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya? Nah, ini saya nggak menggabung, jadi penulisannya sudah paham nggak cara yang tadi? Cara menemukan HP ini semua. Ini cara pertama tadi menggunakan definisi nilai mutlak. Cara yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak dikuadratkan kedua ruas. Gampang mana? Cara pertama atau cara kedua? Cara pertama. Yang kedua. Cara pertama dengan cara kedua. Oke, ya. Masalah gambar tadi ini kan paham ya, gambar ini. Ya, ini kan cara kedua tadi. Mengapa diambil ini? Ini kan negatif, maka jawabannya adalah daerah yang negatif. Ya. Berarti dari min 0,5 ke arah negatif, panjangkan aja semua. Dari 4,5 ke arah yang negatif. Lalu ambillah yang irisannya. Atau dengan kata lain, langsung aja kalau mau digambar langsung kita arsir gini boleh. Misalnya saya arsirnya gini boleh, ya. Misalnya saya arsir seperti ini. Gini, lalu ini. Nah, ini cuman gambarnya nggak pas ketemu. Ya kan? Soalnya kalau sejajar ini pas ketemu dia.
Ya. Maksudnya saya buat gini. Nah, berarti pas dua-duanya sini nggak perlu. Tapi ini ada tanda panah, nggak apa-apa dipanjangkan. Ini juga dipanjangkan. Lalu ambil irisannya yang di tengah-tengah. Berarti min 0,5 ke kanan, 4,5 ke kiri, ketemu adalah yang negatif ini. Paham ya? Halo? Silakan, ada yang mau bertanya? Itu menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan dua cara, ya. Halo, silakan, ada yang mau bertanya? Halo, kok diam semua? Halo, kok diam semua nih? Halo. Halo, Pak. Halo. Ada yang bertanya enggak? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Paling tidak dijawab enggak, Pak, jelas gitu ya. Jangan diam semua. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jadi caranya tadi ini silakan mencermati, maka cara kerja itu yang saya buat tadi di sini, dasar itu maka dikembangkan ke sini sama. Coba ya, ini yang sudah dikerjakan. Yang saya, ini kan sudah dapat ya. Kamu sudah dapat kan filenya? Pembahasan soal mutlak ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, ini. Ya. Nah, jadi pembahasan ini sama seperti yang saya jelaskan. Cuman ini lebih langsung digambar, langsung lengkap. Ya. Langsung lengkap digambar ini. Perhatikan kalau ini, lihat ini. Ini kan, perhatikan saya jelaskan ini. Ini kan, perhatikan. 4x tambah 5x ditambah 14 kali min x tambah 2 kurang dari 0. Anggap aja ini sudah kita bahas dengan menggunakan cara kuadratkan kedua ruas. Paham ya? Nah ini, misalnya sudah ketemu jawaban akhirnya ini. Ketemu batas nolnya min 15/4. Nah ini, min 14/5 dan 2. Lalu kita ambil bilangan posisi kiri, tengah, kanan. Ya, ambil 3 bilangan. Kiri, tengah, kanan. Kita uji, harus diuji. Misalnya 0 kan nggak ada toh. Di sini kan nggak ada 0. Ya kan? Ini min 14/5, ini 2. 0 saya ambil dulu. 0 di mana posisi 0? Di tengah. Di tengah. 0 posisi di tengah, saya masukkan ke pertidaksamaan ini. Atau baru saja ini boleh. Kita hanya butuh tandanya positif atau negatif. Masukkan 0. 5 kali 0? 0. Ditambah 14? 14. Berarti positif, ya kan? Positif. Nah, Iya. min 0 ya, ditambah 2, berarti 2. Plus kali plus. Plus kali plus adalah positif. Berarti tandanya positif. Lalu yang ini. Yang ini kita ambil angka 2. Angka 2 di sebelah angka 2, berarti yang ini di kanan berarti angka 3, boleh kan? 3. Boleh. Tidak boleh mengambil 2 dan tidak boleh min 14,5 karena pasti nilainya 0. Berarti ngambil selain 2 pasti nilainya positif atau negatif. Misalnya 3 masukkan ke sini. 5 kali 3 ditambah 14 min 3 positif. tambah 2 29. Nah, berarti plus kali min. Jawabannya min kan? Min. Nah, ini ambil aja ini min 14/5. Ambil aja bilang min 10. Min 10 aja, ambil min 10 kan? Paling gampang kan min 10. 5 kali min 10. 50. Min 50. Min 50 ditambah 14 berarti min. Ya kan? Min 10. Ya. Min 10 dikalikan min lagi. 12 berarti plus kali min. Plus kali min? Min. Nah, sekarang ini kan kurang dari 0 itu artinya negatif. Ya, kurang dari 0 artinya negatif, berarti saya ambil dari 2 ke arah kanan dan dari min 14/5 ke arah kiri karena saya ambil adalah tandanya negatif. Ini sebagai juru kunci negatif ya. Negatif ini kurang dari 0. Maka pilihlah jawaban atau daerah yang negatif. Mana? 2 ke kanan dan min 14/5 ke kiri. Karena ada jarak di antara kedua ini menggunakan kata atau. Ya, jadi HP-nya adalah ini atau. Ya, X kurang dari min 14/5 atau X lebih dari 2.
Paham ya? Untuk membaca diagram. Paham? Nah, Jelas Pak, paham. paham. Jadi ini cara satu. Jadi soal-soal seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 8 lebih dari 3x tambah 6. Nah, ini hati-hati dalam membaca ini, harus teliti betul. Ya, ini kan bukan bilangan tapi memuat x. Maka hati-hati kalau ada memuat x. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya, coba kamu latih ini, coba ya. Saya buat soal di sini, kamu latih coba. Nilai mutlak. Ini sampai jam berapa kita? 12.45 Pak. 12.45, oke. Ya, misalnya saya buat ini lebih dari, ya, sama dengan 10. Nah, coba kamu ditanya HP. Silakan kamu latih sendiri. Ya. 3x min 8 lebih dari sama dengan 10. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan latihan mandiri. Ya, bisa kamu latih. Ya. Tugas kamu hari ini tidak saya berikan ada pengumpulan tugas. Kamu hanya membaca ulang materi yang saya berikan dan memahami kembali materi yang baru saya jelaskan. Bagaimana cara menyelesaikan nilai mutlak. Menyelesaikan nilai mutlak ada berapa cara tadi? Ada 2. Iya, menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ada 2 cara. Satu dengan cara menggunakan apa? Definisi, ya. Yang kedua dengan cara menggunakan sifatnya, itu mengkuadratkan kedua ruas, ya. Mengkuadratkan kedua ruas, hati-hati dengan perkalian bentuk sekawan, ya. Nah, jadi soal ini perhatikan. Coba soal ini bisa kamu kerjakan dengan cara 2 cara, betul? Betul. Tapi kalau saya buat soal seperti ini nanti, misalnya soal ini, perhatikan. Misalnya saya tambah lagi seperti ini. Misalnya ada, saya buat soal gini. Nah, soal ini bisa kamu kerjakan dengan sifat nilai mutlak. Maka soal ini wajib dikerjakan dengan cara apa? Dengan cara definisi, ya. Definisi, misalnya saya ganti biar ini, ya. 2x, ya misalnya gini, lebih gampang. Coba nomor 2 ya, nomor 1, ya. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara definisi? Nomor 1 bisa ya? Bisa, Pak. Nomor 1 bisa. Maka ini perhatikan, coba ya. Ini saya bantu, nanti bisa kamu teruskan ya, perhatikan. 2x tambah 8, 2x min 8. Ya. Oke. 2x min 8 kita buat dulu definisinya. Oke, sama-sama. Ya. Nah, apa definisinya nih? Tetap 2x min 8, ya kan? Koma, apa syaratnya? 2x min 8. 2x min 8 juga bagaimana? Lebih dari sama dengan 0. 0. Ini kan masih definisi. Ya. Kita belum menghubungkan dengan soal, ya. Ya, paham ya? Berarti ini 2x min 8 lebih dari 0. Maka kalau dicari x-nya bagaimana di sini? Berarti x-nya bagaimana? Atau tanda panah saja saya buat. Ya. X lebih besar dari 4. X lebih besar sama dengan? Sama dengan 4. Lebih besar sama dengan 4. Oke. Sekarang yang kedua, ini tetap ini menjadi min dalam kurung. 2x min
8 tutup kurung, koma 2x min 8. itu bagaimana nanti? 2x min 8-nya bagaimana? Kurang dari 0 kan? Iya. Oh, sorry, salah ini. Nah, ini berarti 2x min 8 di sini. Ya. Kita copy aja biar cepat ini. 2x min 8-nya bagaimana? Kurang dari 0. Ini menjadi kurang dari. Bedanya sini. Ini hanya menjadi kurang dari 0. Ini juga kurang dari 0. Kurang dari ya. 4. Kurang dari 4. Paham? Ini definisi yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kedua? X tambah 5. Nah, nanti baru X tambah 5 ya sama dengan. Jadi masing-masing dibuat definisinya dulu. Ya, 2x tambah 5. Nah, ini juga ada 2. Perhatikan bagaimana ini? X dikurangi X kurang 5, X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Lalu bagaimana X-nya? X kurang 5 lebih dari 0. Berarti X-nya bagaimana? X lebih besar. Sama 2. dengan 5. Lebih besar 5 ya? 5. Oke, yang kedua berarti ini ada min di depannya. Ada min, buka kurung. X min 5. X min 5. Koma. Nah, ini syarat X min 5 lebih kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Ini saya copy aja menjadi kurang dari 0. Ini menjadi apa? Kurang dari ya? Kurang dari 0. Kurang dari 5 juga. Kurang dari 5. 5. Oke. Nah, sekarang di sini perhatikan bagaimana membuat sistem pertidaksamaannya. Ya. Ini kan soalnya ini nomor 2 ya. Oke, perhatikan. Ya. Batasnya kan ada 2, 4 dan 5. 5. Ya, berarti ada batas. Oke, coba saya buat ini aja di sini. Berarti ada batas ya. Batas 2. Ada 4 dan saya urutkan ya, 4 dan 5. Betul? Ini maka dari 4 ke kiri, maka saya katakan daerah pertama. Daerah pertama berarti kurang dari 4, betul? Ini daerah kedua di tengah. Berarti ini daerah yang ketiga. Berarti ada berapa kali nanti pertidaksamaannya? Nanti 3 kali. Perhatikan. Ya. Sampai sini paham semua? Paham ya? Oke, sekarang kita masuk daerah pertama. Daerah pertama adalah bagaimana ini? 4. Ini kan 4. Berarti ini kan X. Anggap ini yang saya tulis ini daerah pertama berarti adalah X. Berarti X kurang dari 4 kan? Ini kan 4. Ke kiri. Ya, berarti bagaimana? Berarti X kurang dari 4. Ya. Atau kalau saya ambil dari sana dulu boleh. Ya, misalnya ini. Oke, nggak apa-apa lah. X kurang dari 4. X kurang dari 4. Ya. Perhatikan. X kurang dari 4. Bagaimana pertidaksamaan X kurang dari 4? Perhatikan. Soalnya kan ini. Iya kan? Soalnya kan ini. Berarti kalau X kurang dari 4, ini tuh diambil ini. Betul? Berarti 2X min 8. 2X min 8 saya ambil min 2X min 8. Paham ya? Iya. Nah, berarti jadi saya tulis jadi apa ini? Saya kalikan negatif berarti 2, min 2x plus 8. Saya ulang. Ini kan 2x kurang 8, nilai mutlak 2x kurang 8, tetapi diambil syarat untuk x kurang dari 4. Berarti kan ini dia. Berarti min 2x ditambah 8. Saya kalikan min. Min 2x ditambah 8. Berarti min 2x plus 8. Plus 8. Soalnya apa? Ditambah lagi. Ini kan x tambah 5. X tambah 5 untuk kurang dari 4 yang mana dia? Yang dipakai yang atas atau bawah? Dengan syarat x kurang dari 4. Ini kan X lebih dari 5 berarti ke kanan. Ini X kurang dari 5 berarti ini ya. Iya. Berarti apa? Min X ditambah plus 5. Plus 5. 5. Lebih dari sama dengan 10.
Iya. Oke. Nanti jawabannya sama. Bagaimana cara mengerjakan ini, kerjakan ini dengan ini nanti digabung. Dicari irisannya. X kurang dengan 4 diambil irisannya. Nanti yang kedua, oke, yang kedua ya. Yang kedua. Nah, sekarang bagaimana membuat jawaban yang kedua? Yang kedua kan ini. Ya kan? Ini kan X-nya kurang dari 4. Berarti 4 kurang dari sama dengan X. Ini kan X-nya tidak boleh ikut lagi toh. Ini kan tidak ikut. Maka di sini X-nya harus ikut. Maka X kurang dari sama dengan 4 dan kurang dari 5 ya. 5. Jadi salah satu harus ikut. Ini kurang dari 5. Nah, yang ini 4-nya nggak ikut, ini 4-nya harus ikut. Yang sini karena 4-nya sudah ikut, maka 5-nya tidak ikut. Nah, sekarang kita buat pertidaksamaannya. Untuk X lebih dari 4 dari pertama. X lebih dari 4 berarti 2X tambah 8, betul? Ini kan 2X min 8, tetapi syaratnya X lebih dari 4. Berarti 2X min 8 di sini. Berarti 2X dikurangi 8 ditambah ya. Yang kedua dari sini, tapi syaratnya X kurang dari 5. Kurang min dari X. 5 berarti min X tambah 5. Iya. Buka kurung min X ditambah 5. Soalnya apa tadi? Lebih 10. Dari sama dengan 10. Lebih dari sama dengan 10. Oke. Itu langkah kedua. Ini belum selesai ya pekerjaannya, ngerti ya? Pekerjaannya masih tetap diselesaikan, nanti cari irisannya. Ya dengan ini ya, seperti gambar tadi. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa syaratnya? Yang ketiga syaratnya adalah yang ketiga ini berarti lebih dari X sama dengan X lebih dari 5. Iya, ada sama dengannya. X lebih dari sama dengan 5. Kenapa lebih dari sama dengan 5? Karena 5-nya ini belum ikut di sini kan? Ya. Kenanya belum ikut, maka di sini ada X lebih dari sama dengan 5. Berarti kan ya. Kurang dari tidak ada. Modelnya pasti gini, ya. Kurang dari lebih dari sama dengan, nah, perhatikan ya. Nah, sekarang bagaimana pertidaksamaannya? Untuk X lebih dari sama dengan 5. Lihat, untuk X lebih dari 5 berarti yang ini. X lebih dari sama dengan 5 berarti jawabannya adalah X min 5, betul? Nah, kalau yang ini, untuk dari sini 2X min 8 lebih dari 5. 2X min 8. 2X min 8 berarti 2X min 8. Berarti 2X min 8 ditambah X min 5. X min 5. Lebih dari sama dengan 10. Lebih dari sama dengan 10. Nah ini. Nanti jawabannya perhatikan, saya jelaskan. Ini kamu kerjakan. Oke, coba ini kerjakan dulu ya, perhatikan ya. Ini misalnya kita selesaikan. Berapa jawabannya nih? Nah, jadi sekali lagi saya ulang dulu. Jadi kalau sudah ada definisi nilai mutlak, ada batas-batasin dibuat dulu. Lalu jangan lupa membuat batas-batas ini. Ya, batas pertama, kedua, ketiga. Berarti daerah yang kurang dari 4, daerah di antara 4 dan 5, daerah lebih dari 5. Oke, sekarang yang ini. Jadi berapa? Min 2X min X. Min 3X. Min 3X. Terus 8 tambah 5. 13. Terus lebih dari sama dengan 10. Lebih dari sama dengan 10. Ya. Lalu berapa ini? Berarti min 3X lebih min dari 3X min 3. Min 3. Nah, jangan lupa ini kalikan min dulu ya. Saran saya seperti itu. Kalau ada min gini, dikalikan min dulu semua, jangan langsung ditulis. Ya berapa ini? 3X lebih kecil min 3. Iya. Lebih besar. 3X lebih besar. Lebih dari atau kurang dari? Tandanya kan berubah. Lebih dari. Iya kan? Kurang dari sama dengan 3. Kurang dari 3 ya. Betul
Betul? Dengan 3. Kurang dari 3. Berarti Oh. bagaimana nih? Coba. Berarti X kurang dari sama dengan? Kurang dari 1. Kurang dari sama Kurang dari sama dengan 1. Sama dengan 1. 1. Oke. Perhatikan ini. Syaratnya X harus kurang dari 4. X kurang dari 4. X kurang dari 1. Maka HP-nya satunya bagaimana? Irisannya. X kurang dari 4. X kurang dari 1. Maka HP satunya berapa? Ini kan HP 1 ya. Ayo. 1 lebih kecil dari X. Perhatikan, jangan-jangan nanti nggak paham nanti, coba ya. HP 1, perhatikan. Ini kan X-nya kurang dari 4. Ini X-nya kurang dari 1. Jika ini saya cari irisan X kurang dari 4 dan X kurang dari 1, X kurang dari sama dengan 1, maka irisannya berapa? Irisan X kurang dari 4 dan X kurang dari sama dengan 1. Bingung? Coba kita bantu gambar ya. Oke, ini saya normalkan lagi dulu ya. Coba saya normalkan lagi semua. Lalu oke. Tadi berapa tadi nih? Soalnya tadi sini. Perhatikan. Nah, ini. Kan X kurang dari 4 dan X kurang dari sama dengan 1. Berarti ada kurang dari, berarti nggak ada bundarannya ya. Nggak diharsir ya. X kurang dari 4. Coba ya, perhatikan. Oh, mana tadi? Nah, ini. Berarti bundarannya nggak dihitamkan. Kurang dari 4 ya. Ini 4 ya. Yang ini saya abaikan dulu, yang ini saya geser. Ya, ini nggak dipakai. Nggak mengganggu, saya hapus dulu biar paham. Maka harus dibantu dengan diagram garis ya. X kurang dari 4, maka arahnya kemana? Ke yang ini kan ke kiri ya. Kiri. Nah, kiri. Lalu yang kedua apa? Yang kedua tadi X kurang dari 1. Berarti ada sama dengan kan? Ke kiri juga kan? Nah, ini Iya. 1 berarti nah, ke kiri juga. Berarti ini ke kiri juga ya. Nah, kalau dilihat yang kena 2 kali yang mana dia? Ini X kurang dari 4, X kurang dari 1. Yang kena 2 kali yang mana dia? Yang kena arsir 2 kali. Yang kurang dari 1. Kurang dari 1 warna biru. Maka jawaban di sini adalah, jadi kalau saya arsir berarti yang diarsir kan ini toh. Ya. Yang kearsir 2 kali kan ini. Paham ya? Yang warna biru ini. Iya, Pak. Iya. Warna biru ini ya, berarti sini. Jadi kalau mau kamu arsir, nanti kalau mau belajarnya diarsir aja. Arsirnya baliknya ke sini ya. Oke, maka ini HP satunya. Nanti berarti HP 1 adalah X kurang dari sama dengan 1 ya. Ada sama dengannya kan? X kurang dari sama dengan 1. Ini tuh. Ya udah, selesai. Nanti HP 2-nya cari lagi, HP 3 cari, nanti dari 1 dan 3 digabung. Hati-hati ya. Syarat ini dengan penyelesaian irisan. Berarti yang ini jika dikerjakan juga irisannya. Yang ini juga dikerjakan juga irisan dengan yang 5. Paham? Nah, jadi ada HP 1, ada HP 2, ada HP 3. HP terakhir adalah HP 1 digabung HP 2, digabung HP 3. Paham? Paham. Oke, jadi tugas kamu adalah mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini dikirim di Google Classroom. Nanti di Google Classroom nanti saya buatkan tempatnya. Jelas ya? Oke. Tugas kamu adalah mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 dikirim di Google Classroom. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Paham ya? Jelas, Pak. Ya, jadi kalau ada oke ya. Untuk nomor 2 saya ulang lagi. Jadi kalau ada soal seperti ini gunakan sifat, ini definisi ya. Definisi, bisa menggunakan definisi nilai mutlak.
Yang ini bisa menggunakan definisi dan sifat. Kalau dikatakan kedua ruas gampang karena hanya dua kelompok. Ini kan ada 3 kelompok, nggak bisa, ya. Bisa tapi terlalu panjang, nggak efektif. Oke, saya akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup? Halo? Jelas, Pak. Oke, nanti tugasnya saya kirim lagi di Google Classroom. Tapi sudah dicatat tugas ini ya. Tugas kamu adalah saya suruh mengerjakan ini. Sudah, Pak. Dua nomor ini lengkap dengan diagram garisnya, dibuat yang rapi ya. Jadi saya ulang lagi. Nomor 1 ada diagram garis, nomor 2 diagram garis, yang ketiga juga digabung semua. Perhatikan pembahasan dari ini ya. Nah, yang saya berikan di catatan ini. Oke, selamat siang semua. Semoga bisa mempelajari, mengulang kembali materi yang sudah saya jelaskan. Maaf kurang lancar dengan gambar-gambar ya, tapi minimal adalah usaha kamu untuk memahami daripada belajar sendiri lebih sulit. Seperti ini bagaimana? Masih bisa memahami toh? Bisa, Pak. Bisa memahami. Bisa mengikutin ya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Masih ada pelajaran berikutnya? Udah nggak ada, Pak. Udah ada, Pak. Udah mau pulang juga. Oke. Saya Udah pulang, Pak. Iya, Pak. Udah Makasih.